Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral bagi setiap manusia agar dapat dipersatukan dalam suatu agama atau kepercayaan tertentu. Namun, terdapat juga beberapa tradisi pernikahan yang dapat disebabkan oleh adanya perbedaan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun atau sekedar filosofi daerah yang berbeda. Ada juga beberapa tradisi pernikahan yang dianggap aneh maupun menjijikkan di negara-negara tertentu. Berikut beberapa tradisi pernikahan paling nyeleneh di seluruh dunia. Tradisi Blaikenning di Skotlandia. Tradisi ini mengharuskan si pengantin laki-laki dan perempuan agar dilumuri sejumlah cairan atau apapun yang dianggap menjijikan. Lalu setelah dilumuri berbagai macam cairan, bersama-sama mereka diarak keliling kota untuk ditunjukkan kepada seluruh orang di kota tersebut. Konon, dengan melewati rasa malu yang besar ini, maka kedua pengantin dapat mengatasi permasalahan apapun yang akan mereka hadapi. Pernikahan pohon di India. Di India, wanita dibilang terkutuk jika keinginan untuk menikahnya lebih besar dibandingkan pria. Untuk menghilangkan kutukan yang dimiliki oleh si wanita, sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, maka dia harus dinikahkan kepada pohon terlebih dahulu. Dipercayai bahwa dengan begitu, maka kutukan si wanita akan terjelma di dalam pohon dan si wanita bebas dari kesialan yang akan menerpanya. Memukul kaki di Korea Selatan. Salah satu lagi tradisi yang aneh adalah bagi si pengantin pria di Korea Selatan. Setelah resepsi pernikahan selesai, para teman dari pengantin pria akan mengikat kakinya dan memukul telapak kakinya dengan keras. Tidak diketahui asal-usul dari tradisi ini, namun dipercayai bahwa dengan melakukan hal tersebut, maka si pengantin pria akan lebih merasa tangguh dalam menjalani malam pertamanya. Pelarangan ke kamar mandi di Borneo, Malaysia. Setelah resepsi pernikahan telah berakhir, di saat itulah kesabaran pasangan tersebut diuji. Keluarga dari mereka harus tetap memantau pasangan baru ini untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan kamar mandi selama 3 hari. Dipercayai bahwa hal ini akan membawa keberuntungan dan pernikahan yang berkepanjangan serta keluarga yang sehat selalu. Melihat tanggal baik melalui hati anak ayam di Tiongkok. Tradisi yang satu ini dilakukan jauh hari sebelum hari pernikahan dimulai. Demi menentukan hari pernikahan, pasangan di Tiongkok atau pedalaman Mongol harus bersama-sama membelah anak ayam dan mengecek hatinya. Jika dianggap sehat, maka mereka diperbolehkan untuk menentukan tanggal pernikahannya. Jika tidak, maka mereka harus tetap memotong ayam untuk menemukan satu yang sehat. Kalau tidak, maka tidak bisa ditentukan kapan hari pernikahannya. Pesta ciuman di Swedia. Dalam sesi pesta pernikahan di Swedia, kapanpun pengantin pria atau wanita meninggalkan meja mereka, pengantin yang satunya mendapatkan ciuman yang banyak dari tamu undangan. Apabila sang pengantin pria meninggalkan ruangan, maka setiap tamu pria akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mencium sang pengantin wanita dan sebaliknya. Pelajaran seks saat malam pertama di Afrika. Di beberapa desa di Afrika, terdapat sebuah tradisi yang dilakukan saat pasangan hendak melakukan malam pertama. Di saat itu, kepala desa bersembunyi di bawah kolong ranjang dan menginstruksikan bagaimana si istri akan memuaskan kehendak suaminya. Kepala desa tersebut terus tetap berada di dalam ruangan demi berjaga-jaga jika butuh instruksi lebih lanjut. Prasmanan dalam wadah toilet di Prancis. Dalam tradisi pesta pernikahan di Prancis, setelah resepsi selesai, para tamu undangan mengumpulkan sisa-sisa makanan, minuman, serta apapun yang dianggap dapat dimakan. Lalu campuran tersebut dimasukkan ke dalam sebuah replika baskom berbentuk toilet yang kemudian diserahkan kepada pasangan muda itu untuk dimakan dan dilarang pergi sebelum dihabiskan. Hal ini demi memberi tenaga bagi kedua pasangan tersebut. Mengeluarkan tangisan bahagia di desa Tujia, Tiongkok. Bagi penduduk Tujia, sebulan sebelum hari H,
pengantin wanita diharuskan untuk menangis setidaknya selama 1 jam sehari setiap harinya. 10 hari kemudian ibu dari pengantin wanita lain bergantian untuk menangis dan 10 hari kemudian si nenek juga harus ikut menangis. Pada akhir bulan, semua wanita dalam keluarga tersebut menangis sekaligus. Karena semua wanita menangis dalam nada yang berbeda akan dianggap sebagai ekspresi kebahagiaan dengan tangisan bahagia. Pencurian sepatu di India. Di beberapa tempat di India dalam resepsi pernikahan, si pengantin pria diharuskan mencopot sepatunya sebelum mencapai altar pernikahan. Seluruh keluarga dari pengantin wanita akan mencoba untuk mencuri atau mengambil sepatu tersebut, sedangkan keluarga dari sang pengantin pria akan mencoba untuk menjaganya agar tidak diambil. Jika sepatu itu berhasil direbut, maka keluarga dari pengantin wanita berhak untuk meminta imbalan demi mengembalikan sepatu milik pengantin pria. Memecahkan piring di Yunani. Di beberapa negara, tamu undangan terkadang membawakan atau memberikan alat-alat makan berupa piring sebagai hadiah pernikahan. Yunani memiliki hal yang serupa namun agak berbeda. Daripada disimpan, piring-piring tersebut justru dipecahkan dengan cara dilemparkan, diinjak atau dibanting. Tujuan dari ini adalah dengan melempar piring tersebut akan menimbulkan suara yang keras yang akan mengusir roh jahat dalam pernikahan mereka. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.